Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sebelum kegiatan ini dilakukan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dan peran kami dalam kegiatan ini. Yang pertama, perkenalkan saya Husniati bertindak sebagai supervisor. Saya Marjana SPD bertindak sebagai coach. Dan saya Reno Saifullah SPD bertindak sebagai coach. Ada 3 tahap dalam kegiatan ini. Tahap pertama, pra-supervisi. Tahap kedua, supervisi. Tahap ketiga, pasca supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mar. Waalaikumsalam Bu Husni. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baik, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, saya akan mengamati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari pertanyaan yang Ibu berikan? Sebelum melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Boleh, Bu? Ya Bu, boleh silahkan. Terima kasih. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga itu adalah membuat pertanyaan berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching ya. Di ketiga kompetensi coaching tersebut, bagian yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam kegiatan observasi? Yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan observasi ini adalah kemampuan mendengarkan dan membuat pertanyaan berbobot, Bu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 2 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa, Bu? Jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat Kuci mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat Koci mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi ya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching dengan baik. Dan nanti setelah selesai proses coaching, ngobrol-ngobrol kembali ya. Silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coaching. Baik Bu, terima kasih. Kembali. Assalamualaikum Pak Reno. Waalaikumsalam Bu Mar. Maaf ya sebelumnya Pak Reno ya, karena saya baru ada waktu luang nih buat kita ngobrol-ngobrol. Karena kan Pak Reno tahu ya, karena sekarang ini kita lagi sibuk sekali persiapan kegiatan MPLS dan lain sebagainya. Kalau di awal pembelajaran, jadi baru ada waktu luang nih buat saya Pak Reno. Iya, ya, tidak apa-apa Bu. Justru saya merasa sangat berterima kasih Ibu sudah meluangkan waktu buat saya Bu. Oke Pak Reno, apa nih yang ingin Pak Reno omongin pada saya pada siang hari ini? Iya Bu, jadi begini, sebagai seorang guru tentu kita punya banyak sekali masalah terutama berkaitan dengan siswa Bu. Tentu saja permasalahan ini sangat beragam dan saya juga sebagai guru sudah berusaha untuk mencari jalan keluar atau solusinya, tapi sampai sekarang saya tetap merasa masih kurang maksimal saja Bu. Oh, kurang maksimal ya. Kira-kira nih Pak Reno, menurut Pak Reno, kurang maksimalnya penyelesaian masalah itu dilihat dari segi mananya? Kalau menurut saya sih kurang maksimalnya itu saya lihat dari masalah-masalah yang sering terjadi itu
terus berulang Bu, Mm-mm. tidak mempunyai efek yang jangka panjang, Mm-mm. lalu terulang lagi Bu, tidak bisa memberikan Oke. efek jangka panjang. Oke. Jadi Pak Reno ingin apa yang Bapak terapkan untuk penyelesaian masalah tersebut di kelas Bapak ya, sebagian besarnya teratasi dan berkelanjutan gitu ya maksud Pak Reno. Iya Bu, iya. Iya dan efeknya itu bisa berjangka panjang ya Pak. Iya. Iya, oke. Kalau kita bilang nih ya masalah teratasi dan berefek dalam jangka panjang ini, ah, dalam skala 10 nih kalau sudah berefek dan berjangka panjang. Jadi sekarang dengan kondisi yang seperti ini, sekarang ini menurut Bapak ini Bapak berada di angka berapa nih Pak? Kalau posisi yang sekarang saya rasa posisinya masih di sekitar angka 6 lah Bu. Oke. Selanjutnya Pak Reno ingin mencapai skala berapa nih? Mungkin skala 8 saya rasa sudah cukup baik Bu. Cukup. Oke. Menurut Pak Reno, untuk mencapai angka 8 tersebut, apa yang akan Pak Reno lakukan? Nah, justru itu Bu Mar, saya minta waktu ngobrol-ngobrol karena sampai sekarang ini saya masih agak bingung Bu, apa yang harus saya lakukan untuk bisa meningkatkan yang tadi itu Bu. Oke. Baiklah kalau begitu. Sebenarnya menurut Pak Reno, apa yang belum Bapak lakukan atau bahkan belum maksimal nih Bapak lakukan dalam membimbing murid? Mungkin saya harus lebih mengenal lagi dan lebih memahami terkait tentang kebutuhan belajar murid Bu. Terutama mengenai gaya belajar maupun karakter masing-masing anak Bu. Sehingga saya bisa lebih mengetahui dan bisa memenuhi semua kebutuhan belajar mereka sesuai dengan minat dan karakter mereka Bu. Oke, lebih mengenal lagi karakter ya Pak ya, gaya belajar maupun kebutuhan belajar murid Bapak ya, sehingga nanti dapat memenuhi hal-hal tersebut tadi ya Pak. Oke, nah kemudian nih ya, bagaimana Bapak menerapkan atau mewujudkan nih hal-hal tersebut? Untuk bisa mewujudkan hal-hal tersebut, mungkin saya bisa melakukan asesmen awal Bu, baik asesmen kognitif maupun non kognitif. Kemudian saya juga akan berusaha untuk memandangkan gaya belajar, berusaha mengenal karakter masing-masing anak maupun kebutuhan belajarnya. Selanjutnya mungkin saya bisa melanjutkan dengan membuat rencana pembelajaran sesuai dengan hasil pemetaan yang sudah saya lakukan tadi Bu. Oke, nah selanjutnya apakah Bapak membutuhkan bantuan atau dukungan untuk mewujudkan hal tersebut? Tentu saja Bu, saya merasa tentu membutuhkan dukungan baik dari pihak orang tua maupun dari rekan-rekan di sekolah. Dari orang tua murid ya? dari orang tua murid mungkin supaya bisa mengontrol siswa kita di rumah. Kemudian kalau dari teman sejawat di sekolah mungkin saya harus banyak ngobrol dengan guru di kelas sebelumnya, karena guru di kelas sebelumnya tentu lebih mengenal siswa itu Bu. Oke, jadi akan melakukan kolaborasi ya, butuh rekan ya, baik itu dari orang tua, murid yang tahu kesehariannya ya, kemudian dari guru kelas sebelumnya ya Pak ya, yang lebih tahu karakter mereka ya. Iya. Untuk menerapkan hal tersebut butuh berapa lama nih untuk Bapak mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan? Untuk mempersiapkannya mungkin ya 2-3 hari saya rasa cukup dah Bu untuk bisa mempersiapkan bahan-bahannya Bu. Oke, baiklah Pak Reno, saya rasa bincang-bincang kita kali ini cukup ya Pak ya. Iya Bu. Iya, jadi selama proses kita berbincang ini, apa yang Bapak dapatkan dari sesi ini? Baik Bu, saya sebelumnya tadi di awal kan masih bingung kan apa yang harus saya lakukan. Kemudian setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya jadi tahu kira-kira nih saya harus berbuat apa. Mungkin bisa saya lakukan dengan cara melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, bisa juga dengan orang tua murid untuk bisa memfasilitasi anak-anak kita di rumah maupun di sekolah.
Kemudian terkait dengan pelajaran di sekolah, mungkin saya tetap akan melakukan asesmen awal, baik itu asesmen kognitif maupun asesmen non kognitifnya, Iya. ya, supaya saya bisa lebih mengenal siswa, terutama gaya belajarnya, karakternya, maupun kebutuhan belajar siswa. Selain itu, dari hasil pemetaan tersebut, saya akan merancang pembelajaran yang baik supaya bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa, Bu. Pembelajaran yang beragam ya Pak Ini, ya. betul. Iya. Baiklah Pak Reno, kalau begitu saat bincang-bincang selanjutnya nih, saya ingin mendengar cerita baik dari Bapak tentang rencana tadi, apakah berjalan dengan baik atau bagaimana efeknya terhadap murid Bapak. Ya Bu, nanti saya akan bercerita tentang keberhasilan saya di kelas Bu. Pasti saya akan ceritakan Bu. Oke, baiklah sesi kita kali ini cukup sampai di sini ya Pak Reno ya. Siap Bu. Terima kasih nih Pak Reno sudah mau menceritakan apa ya kita bilang ya situasi-situasi yang sulit lah kita bilang ya Pak ya. Oke dah Pak Reno, semangat untuk melakukan perubahan. Sesi ini cukup sampai di sini karena kita masing-masing punya kesibukan ya Pak Rino ya. Betul, Iya. Bu, betul. Ya baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Mar, gimana tadi proses coachingnya? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya berlancar dengan baik dan sangat luar biasa. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama Koci, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait dengan coaching kita tadi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga dari pernyataan dari coach, saya menggali potensi yang ada untuk dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan coach tersebut. Baik, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik dengan menggunakan alur Tirta dan sesuai pula dengan yang saya amati tadi. Ada beberapa catatan, Ibu Mar. Tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik menggunakan alur Tirta. Dimulai dengan Ibu menanyakan tujuan dari coach, lalu melakukan identifikasi permasalahan coach. Kemudian sudah mengarahkan coach untuk mencari, menemukan rencana, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan Ibu juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab dari coach sendiri agar apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coach. Ibu juga sudah fokus terhadap coach. Artinya, Ibu sudah hadir secara penuh atau presensi, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa. Apa Ibu sudah berikan pada kegiatan coaching kali ini? Mudah-mudahan Ibu makin sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan-kegiatan coaching berikutnya. Kemudian untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Berdasarkan hasil coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendalami dan lebih memahami alur Tirta lagi sebagai panduan dalam melakukan kegiatan coaching supaya kedepannya proses coaching dapat berjalan dengan lebih baik lagi dari hari ini. Baik, Ibu, luar biasa sekali. Jadi, Ibu ingin lebih mendalami dan memahami alur Tirta agar proses coaching dapat berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya. Baik, Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi tanya jawab ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu.